Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah. Kita kembali bertemu tuh di dalam ibadah online ini. Sebelum kita mulai, mari kita mengucap syukur, kita tunduk kepala kepada Tuhan. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk kasih karunia-Mu yang melimpah-limpah di dalam kami. Kami percaya seluruh kehidupan kami dalam genggaman-Mu Tuhan. Berkati ibadah ini Tuhan, berkati kami yang ada di sini, begitu juga Bapak Ibu yang ada di rumah. Kami percaya urapan Tuhan ada buat mereka. Urapan Tuhan ada buat masing-masing pribadi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Bapak Ibu yang ada di rumah, kita berucap syukur kepada Tuhan. Apa yang sudah Dia berikan buat kita, apa yang sudah Dia lakukan buat kita, semua karena anugerahnya buat kita. Bukan apa yang sudah kita lakukan, bukan apa yang belum kita lakukan, tapi apa yang sudah Yesus lakukan bagi kita di kayu salib, yaitu kasih-Nya yang tercurah. Bapak Ibu yang ada di rumah, nafas kehidupan kita yang kita hirup setiap hari adalah anugerah-Nya. Ada cintanya buat kita, kasih setianya luar biasa. Mari Bapak Ibu, kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Kita mengucap syukur atas kebaikan-Nya. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang Kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu. Yang tak pernah ku pikirkan, sungguh Kau telah sediakan. Kau curahkan rahmat-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allah.
terima kasih karena kasih-Mu yang luar biasa dalam seluruh kehidupan kami. Tuhan begitu baik, begitu ajaib bagi kami. Bapak Ibu yang ada di rumah, sebelum apa yang kita pikirkan, apa kita bayangkan, sudah Tuhan sediakan buat kita. Sebelum apapun yang timbul dalam hati kita, dalam pikiran kita, Tuhan sudah tahu yang terbaik buat kita. Dia sudah sediakan buat kita. Di Yosua 21 ayat 45 katakan, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan buat bangsa Israel, tidak ada yang tidak terpenuhi. Semuanya terpenuhi. Mari Bapak Ibu, bangsa Israel kita ganti dengan nama kita masing-masing. Sebutkan nama Anda. Kami percaya firman Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan ya dan amin ada buat kita semua. Dia sanggup melakukan buat kita. Dia sanggup mengadakan apapun buat kita. Mari Bapak Ibu, kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang Kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh telah Kau sediakan. Kau curahkan rahmat-Mu limpah dalam hidupku.
baik. Katakan Bapak Ibu, Yesus baik. Haleluya, haleluya. Ya, Yesus baik. Ya, Yesus baik. Ya, Yesus baik. Dia baik buat saya. Ya, Yesus baik. Ya, Yesus baik. Ya, Yesus baik. Dia baik buat saya. Ya, Yesus baik. Yesus sungguh baik. Ya, Yesus baik. Ya, Yesus baik. Dia baik buat saya. Dia baik buat saya. Dia baik buat saya. Haleluya. Bapak Ibu yang di rumah, mari kita bersama-sama bersorak, memuji Tuhan, bertepuk tangan, memeriahkan namanya yang kudus. Hanya Dia yang layak terima pujian dari kita. Mari bersama-sama. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh kemuliaan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, oh, oh. Oh,
Bapak Ibu yang ada di rumah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati. Apapun keadaan kita saat ini, kita serahkan semuanya hanya kepada Tuhan. Dia Jehovah Rafa bagi kita, Dia Jehovah Jireh bagi kita, Allah penyedia, Allah yang sanggup mengadakan apapun buat kita. Mari Bapak Ibu, serahkan segala kekhawatiranmu hanya kepada Dia, hanya kepada Yesus yang menjadi satu-satunya kekuatan bagi kita. Searching for me,
berjumpa kembali di dalam ibadah online pada kesempatan ini. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari saya ajak Bapak Ibu sekalian untuk kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur karena pada kesempatan hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul untuk mendengarkan Tuhan, untuk merasakan hadirat Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga untuk kesempatan yang luar biasa. Kami tahu bahwa ini adalah undangan Tuhan yang Tuhan beri istimewa bagi setiap kami dan tepat untuk kami boleh datang berkumpul bersama-sama sekalipun melalui ibadah online ini. Kami boleh bersama-sama bersatu di dalam roh untuk mendengarkan Tuhan berbicara. Biarlah Tuhan boleh melawat setiap hati kami dan hati kami boleh menjadi tanah yang subur di mana firman Tuhan boleh ditanamkan dan firman Tuhan akan bertumbuh, bertunas dan kemudian pasti berbuah. Biar kuasa Roh Kudus memeteraikan setiap janji Tuhan dan kami boleh bertumbuh, berbuah menjadi kemuliaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau yang hadir bagi setiap kami pada kesempatan ini. Sampaikan isi firman-Mu, sampaikan isi hati-Mu dengan bahasa yang mudah kami mengerti, supaya firman Tuhan boleh benar-benar menjadi pelita dan terang bagi setiap kami. Berkati hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan, supaya apa yang Tuhan sampaikan benar-benar boleh memberkati setiap pemirsa yang menyaksikan. Terima kasih Tuhan, kami janji seperti Maria dari Betani, kami mau duduk diam dengar Tuhan, dan Tuhan berbicara bagi kami. Yang percaya dan siap dengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom saudara, haleluya, senang bisa ketemu lagi dengan Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan pada kesempatan kali ini. Pada ibadah online pada saat ini kita akan coba melihat apa yang Tuhan mau sampaikan pada minggu ini, supaya kita semakin teguh, semakin kuat, sekalipun badai, gelombang, angin semakin kuat menerpa, tetapi saudara semakin teguh, semakin kokoh di dalam Tuhan. Sama-sama katakan amin yang sepakat. Haleluya. Saya lihat ada wajah-wajah yang bersuka cita pada kesempatan ini. Baik, kita mau melihat dari Markus 8 ayat 29. Saudara akan lihat di layar kaca saudara, Markus 8 ayat 29. Bunyinya begini. Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Saudara yang diberkati, yang dikasihi Tuhan, mau saya sampaikan kepada saudara, apakah saudara tahu bahwa cara saudara memandang Yesus, cara saudara melihat kepada Yesus, menentukan apa yang saudara akan terima dari Tuhan Yesus? Apakah saudara tahu? Cara saudara melihat Yesus, cara saudara memandang Yesus akan menentukan apa yang saudara terima dari Dia. Saudara diberkati, kalau saudara melihat Yesus sebagai tabib saudara, maka saudara akan menerima kesembuhan. Kalau saudara melihat Yesus sebagai tempat perlindungan dan benteng saudara, saudara akan menerima perlindungan di tengah pandemi ini. Kalau saudara melihat Dia sebagai penyuplai saudara, yang menyediakan segala kebutuhan saudara, saudara akan melihat Dia sebagai pertolongan, sebagai juru selamat, sebagai kekuatan, sebagai sumber berkat saudara, sumber segala kebaikan saudara di tengah badai ekonomi ini. Saudara diberkati, orang-orang Nazaret, kota kelahiran di mana Yesus lahir, mereka melihat Yesus secara duniawi, apa yang tampak di depan mata saudara secara alami. Apa yang mereka lihat, mereka melihat Yesus secara duniawi, secara alami, saudara. Mereka berkata tentang Yesus, mereka berkata di Matius 13, 55-56, mereka berkata begini, "Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas?" Ayat 56, "Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita?" Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu?
Mereka melihat Yesus secara alami, saudara. Mereka tidak melihat dia sebagai Allah dalam daging. Akibatnya apa? Dia tidak bisa melakukan pekerjaan besar di Nazaret. Matius 13 ayat 58 katakan, dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Hari ini, saudara, banyak orang, termasuk beberapa orang filsuf, beberapa orang ahli yang katakan seorang filsuf, saudara, melihat Yesus dari Nazaret sebagai orang baik yang menjalani kehidupan yang patut dicontoh. Mereka merasa bahwa jika kita semua dapat menjalani hidup sama seperti Yesus, dunia akan menjadi tempat yang lebih baik. Saudara, mereka, orang-orang ini, hari-hari ini, orang-orang filsuf ini, mereka tidak melihat Yesus sebagai roti Allah yang datang dari sorga untuk memberikan kehidupan kepada dunia. Saudara lihat Yohanes 6 ayat 33. Mari buka firman Tuhan, Yohanes 6 ayat 33. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Katakan roti hidup. Haleluya. Orang-orang, saudara, banyak orang tidak melihat Yesus sebagai orang yang datang untuk memberi mereka air hidup. Sehingga mereka tidak akan pernah haus lagi. Yohanes 4 ayat 14 berbunyi demikian. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Katakan air hidup. Yesus adalah roti kehidupan. Yesus adalah air hidup. Banyak orang, saudara, juga tidak melihat Yesus sebagai anak domba Allah yang menanggung dosa dunia. Yohanes 1:29 berbunyi begini. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Mereka tidak menerima dari mereka apa yang mereka butuhkan, karena mereka tidak menghargai Yesus dengan benar. Perhatikan di Mazmur 91 ayat 14 katakan, aku akan meluputkan, membentengi, menolong, memberi pertolongan karena dia mengenal namaku. Saudara, dengan mengenal Tuhan, dengan tahu bagaimana memandang Tuhan secara benar, maka pertolongan menjadi bagian saudara. Maka mujizat menjadi bagian saudara. Maka jalan keluar menjadi bagian saudara. Saudara diberkati, dikasihi Tuhan. Hal ini dengan ketika saudara tahu, mengenal Yesus, saudara akan dapat berdoa dengan yakin. Bagaimana mungkin saudara dapat berdoa dengan yakin ketika saudara tidak mengenal Tuhan? Ketika Mazmur 91 ayat 14, bagaimana saudara bisa yakin bahwa Tuhan akan membentengi saudara di tengah pandemi corona ini, Tuhan akan menjaga saudara di tengah krisis ekonomi ini, Tuhan akan mengangkat saudara ketika saudara tidak mengenal Dia. Amin. Ketika saudara mengenal Tuhan, dengar baik-baik, Mazmur 91 ayat 14, engkau akan terima pertolongan Tuhan. Engkau akan berdoa, tidak lagi berusaha meyakinkan Tuhan. Tetapi doa sebenarnya adalah usaha saudara untuk meyakinkan diri saudara sendiri. Maka ketika saudara berdoa dengan mengenal Tuhan, saudara akan menutup doa saudara dengan damai sejahtera dan sukacita. Kenapa? Karena saudara mengenal Dia. Dia yang tidak pernah goyah. Dia yang tidak pernah berbayang, Yakobus katakan. Saudara diberkati, dikasihi Tuhan. Yakobus katakan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang tidak berbayang. Saudara lihat, saudara ingat pelajaran saudara mungkin waktu saudara masih SMP. Ketika korek api dipantulkan di dinding, saudara, maka yang dinyalakan, saudara, maka api itu tidak akan menimbulkan bayangan. Saudara kan melihat hanya bayangan korek api saja. Tuhan diibaratkan cahaya, saudara. Tuhan tidak berbayang. Apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan perkatakan,
Itu ya dan amin. Itu sebabnya 1 Korintus 1:19 katakan, bahwa kita mengatakan ya dan amin, bahwa janji Tuhan tidak pernah abu-abu. Kalau kita mengenal Tuhan sekali lagi, saudara buka firman Tuhan saudara, Mazmur 91 ayat 14. Saudara bisa lihat di tampilan layar kaca saudara, Mazmur 91 ayat yang ke-14. Saudara bisa baca. Saudara bisa mengerti di sini bahwa kalau saudara mengenal nama Tuhan, saudara akan terima apa yang Tuhan janji di Mazmur 91 ayat 14. Yesus tidak datang, saudara catat baik-baik. Yesus tidak datang hanya untuk memberi contoh yang baik bagi manusia untuk diikuti. Bukan seperti filsuf itu katakan. Filsuf bilang, wah Yesus itu seperti seseorang yang pribadinya baik, kehidupannya baik, dan kalau kita contoh dia, dunia akan menjadi lebih baik. Itu saja mereka menilai Yesus. Tetapi dengar baik-baik catatan saudara bahwa Yesus tidak datang hanya untuk memberi contoh yang baik bagi manusia untuk diikuti. Tetapi dia datang untuk menjadi penebus kita. Lihat di Galatia 3:13, Galatia pasal 3 ayatnya ke-13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Saudara berkati, ia menjadi kebenaran kita. 1 Korintus 1:30 katakan, tetapi oleh dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Amin. Saudara berkati, Yesus datang untuk menjadi gembala kita. Sehingga kita tidak akan kekurangan apapun. Saudara tidak akan kekurangan apapun. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Amin. Amin. Saudara berkati Tuhan. Yesus bertanya kepada murid-muridnya, tetapi siapakah yang kamu katakan tentang aku? Bagaimana saudara menjawab pertanyaan ini? Tergantung pada bagaimana saudara melihat Yesus dalam hidup saudara. Dan bagaimana saudara melihat Yesus, dengar baik-baik, bagaimana saudara melihat Yesus akan menentukan bagaimana dan apa yang Anda terima darinya. Yesus bukan orang, bukan pribadi, bukan Tuhan yang hari ini baik, besok dia tidak baik. Banyak saudara orang-orang percaya yang melihat Yesus seperti itu. Oh, hari ini dia baik, besok dia beri hukuman. Hari ini dia murah hati, besok dia menjadi pemarah. Saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan tidak berbayang. Kalau dia berkata bahwa aku telah mengampuni segala dosa-dosamu dan tidak lagi mengingat segala pelanggaranmu, maka Tuhan tidak akan ingat lagi. Kalau Tuhan berkata bahwa engkau adalah kebenaran Tuhan, Tuhan telah menguduskan, ia membenarkan saudara. Artinya apa? Amsal berkata berkat ada di atas kepala orang benar. Amin. Berkat ada di atas kepala saudara. Karena dia adalah kebenaran saudara. Dan Tuhan tidak berbayang. Tetapi kenapa saudara banyak orang-orang percaya yang masih gagal melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja dalam hidupnya? Karena orang salah melihat, orang salah menilai siapa Yesus dalam hidup dia. Pertanyaan saudara, refleksi saudara pada minggu ini, bagaimana saudara memasuki minggu-minggu yang berkemenangan, bagaimana saudara melihat Yesus. Ketika saudara berada dalam pergumulan pada saat ini, ketika saudara berada dalam himpitan masalah pada saat ini, ketika saudara melihat segala sesuatu tertutup, mau saya ajak saudara sekali lagi merefleksikan, menanyakan dalam hati saudara, dalam hidup saudara, siapa Yesus dalam hidup saudara. Kalau saudara melihat Yesus sebagai pribadi yang buka jalan dalam hidup saudara, maka jalan yang tertutup sekalipun Tuhan akan buka. Dan ketika Tuhan buka, tidak ada yang dapat menutupnya, saudara. Amin. Ketika saudara berada dalam sakit penyakit pada hari ini, dan saudara melihat Yesus sebagai Tuhan yang menyembuhkan saudara, maka oleh bilur-bilurnya engkau sudah sembuh. Amin. Saudara berkati, lihatlah dia, lihat Tuhan, lihat Yesus
sebagai Allahmu. Sebagaimana segala sesuatu yang dia nyatakan ada dalam firman-Nya. Dan dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan besar dalam hidup saudara. Amin. Di akhir ayat ini saudara, ayat terakhir yang akan mau saya sampaikan kepada saudara, ayat apa itu? Itu kita lihat Ulangan 1 ayat 11, sama-sama kita bacakan. Akan ditampilkan di layar TV saudara, Ulangan 1 ayat 11. Sama-sama kita lihat sebagai Tuhan yang melipat gandakan segala sesuatu dalam hidup saudara. 3, 2, 1. Tuhan Allah nenek moyangmu kiranya menambahi kamu 1000 kali lagi dari jumlahmu sekarang, dan memberkati kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Saudara yang diberkati, yang dikasihi Tuhan, ketika saudara melihat apa yang Tuhan janji dalam hidup saudara, ketika saudara mulai tahu secara pribadi lepas pribadi siapa Yesus. Ada yang berkata Yesus yang menyembuhkan, ada yang berkata Yesus yang memberkati, ada yang berkata Yesus yang memberi penghiburan, ada yang berkata Yesus yang memberi pertolongan. Dan ketika saudara melihat Yesus, engkau akan melihat, menerima seperti yang saudara lihat, seperti yang saudara percaya dalam hidup saudara. Saudara diberkati, apapun persoalan saudara, apapun pergumulan saudara, dia masih Yesus yang sama. Bumi boleh bergoncang saudara, tetapi firman Tuhan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Baik saudara, kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah kita pada kesempatan ini. Mari saya ajak saudara bangkit berdiri di tempat saudara, dimanapun saudara berada. Saya ajak saudara untuk bangkit berdiri. Saudara boleh mengangkat tangan saudara dan saya akan berdoa untuk saudara. Terima kasih Bapa di sorga, karena anak-anak Tuhan pada saat ini terus memandang kepada Tuhan, seperti bangsa Israel yang berjalan melewati padang gurun dan mereka melihat kepada salib yang ditinggikan, ular yang ditinggikan melambangkan salib, melambangkan Yesus, dan mereka tidak akan mati, mereka akan terima pertolongan Tuhan. Terima kasih. Karena pada saat ini pun, sekalipun badai yang seperti ular yang mematuk mereka di padang gurun, sekalipun badai pandemi, badai krisis ekonomi sedang menghantam begitu banyak orang, tapi ketika anak-anak Tuhan memandang kepada Yesus, mereka akan tetap hidup. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau yang mengarahkan setiap hati mereka, setiap pikiran mereka, setiap mata rohani mereka, untuk mereka terus melihat Yesus dan mengalami Yesus secara pribadi dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, sebab yang sakit pada saat ini disembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena yang berbeban berat pada saat ini Tuhan beri kelegaan. Terima kasih Tuhan, karena yang terikat dengan kuasa-kuasa gelap pada saat ini kami putuskan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan setiap anak-anak Tuhan terima kebaikan, terima pertolongan, segala yang baik melimpah dalam hidup mereka. Sebab firman Tuhan berkata bahwa kebajikan, kemurahan Tuhan belaka mengejar mereka seumur hidup mereka. Terima kasih Tuhan, pada akhirnya kesempatan ini kami berdoa juga buat bangsa Indonesia. Tuhan berkati bangsa kami, untuk bangsa kami boleh segera lolos melewati badai pandemi ini, krisis ekonomi ini dengan baik. Karena Tuhan yang mengutus anak-anak Tuhan menjadi berkat bagi bangsa ini. Terima kasih Engkau berkati setiap pengambil keputusan, mulai Bapak Presiden dan seluruh perangkat-perangkatnya sampai yang paling bawah. Tuhan berkati. Setiap kebijakan yang diambil datang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, tidak lupa kami berdoa bagi para perawat, tenaga medis yang sedang menolong untuk mengatasi badai pandemi yang masih berlangsung ini. Tuhan beri mereka kekuatan, beri mereka hikmat, dan keluarga mereka juga diberkati. Terima kasih Engkau sumber kekuatan dan pertolongan bagi setiap kami. Bapa, tidak lupa kami berdoa untuk minggu yang akan datang. Berkati anak-anak Tuhan dengan minggu yang luar biasa. Sebagaimana mereka memandang Tuhan, mereka terima segala yang ajaib, segala yang supranatural dalam hidup mereka. Buka pintu-pintu yang istimewa bagi mereka supaya mereka boleh mengalami berkat Tuhan. Mereka boleh mengalami pertolongan Tuhan dalam hidup mereka. Tetap angkat tinggi kedua tangan saudara dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan mengarahkan wajahnya kepada saudara. Berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat keamanan, berkat kesehatan,
berkat materi melimpah-limpah datang dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Yaitu Yesus sendiri yang mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga, memberi kepada setiap saudara kebenarannya yang melimpah-limpah. Sehingga berkat ada di atas kepala orang benar. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom saudara, sampai jumpa kembali pada ibadah minggu depan. Tuhan berkati saudara, haleluya.